Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Oke. Sudah kelihatan materinya? Materinya bisa dilihat? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa minum dulu. Kita manfaatin waktu ya. Mungkin nggak sampai setengah 12 karena hari Jumat. Pak ini punya kewajiban untuk sholat Jumat ya. Memulai dari mata kuliah ini, ya Pak ini alhamdulillah bersyukur kita bisa diberi kesehatan ya, diberi kesempatan waktu untuk kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para mahasiswa 10 orang dari gabungan kelas A1 dan A2, Pak ini mencoba mengingatkan kembali mengenai kuliah hukum pidana ya, mengenai politik ini, biar tidak lupa. Rosa biasanya pelupa itu. Ya, Ros. Mbak Alia dulu S1-nya dari mana, Mbak Alia? Dari UBL, Pak. Dari UBL ya, nanti belajar ya bersama kami, bersama kita. Buku-buku Pak Heli membantu untuk Mbak Alia. Ada hukum pidana, ada Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana yang terbaru 2021 akhir kemarin. Nanti menjadi salah satu buku yang Pak ini dorong untuk dibaca mahasiswa ya. Pak ini mau melihat ya bagaimana pemahaman kita mengenai ilmu hukum pidana sebagai peletak pondasi dasar mengenai politik hukum pidana. Ya. Kita lihat dari ilmu itu sendiri. Ini ada pandangan dari Edmund Meisger, ya, seorang filosof dari Jerman yang hasil penulisan bukunya yang luar biasa menjadi acuan dari sejak zamannya Profesor Sudarto SH, kemudian Prof. Bardan Nawawi Ari, Prof. Muladi, Prof. Nyoman, Prof. Paulus, dan macam-macam para guru besar ini semuanya ya. Kita akan melihat bagaimana pembagian ilmu itu ya ke dalam ilmu pengetahuan alam, Naturwissenschaft ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, jangan karena kita di SMA itu melihatnya pembagiannya IPA IPS, tidak. Di dalam buku itu, di dalam pembagian ilmu, satu itu adalah ilmu pengetahuan alam, satu ilmu pengetahuan kejiwaan, Geisteswissenschaft. Jadi bukan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, tidak. Tapi ada ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kejiwaan. Kalau dengan pembagian besar begini, hukum masuk kemana? Kan begitu. Ya. Coba kita lihat lagi. Apa pembagian dari ilmu pengetahuan kejiwaan? Ini yang relevan dengan hukum pidana. Pertama, belajar mengenai filosofi. Belajar mengenai teologi. Filosofi itu ya filsafat keilmuan. Nanti menjadi filsafat hukum. Ya. Kemudian belajar mengenai teologi, ilmu-ilmu agama. Ilmu agama, agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu masuk ke dalam ilmu pengetahuan kejiwaan khususnya mengenai teologi. Teologi juga membicarakan mengenai Ahmadiyah, ya, membicarakan mengenai sekarang terbentuknya sinkretisme, akulturasi agama-agama di dunia ya. Ada yang berkreasi agama itu merupakan pencampuran antara agama Islam dengan agama Kristen dan seterusnya. Banyak. Agama Buddha dicampur dengan agama Hindu. Ya. Di Indonesia sebelum masuknya Islam itu agama kita itu ya agama Hindu sama Buddha. Di Majapahit itu ada kalanya rajanya beragama Hindu, Hindu Siwa, tapi juga ada Hindu Buddha gitu, dan seterusnya macam-macam. Ya, karena sejak dari dulu tuh orang melihat keyakinan itu harus terwujudkan. Mungkin ada orang yang tidak sabar dengan nilai-nilai Islam, makanya dia keluar dari Islam gitu ya. Terlalu berat orang untuk disuruh sholat sehari 5 kali,
terlalu berat orang disuruh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Itu bagi mereka ada terlalu berat. Makanya dia mempertimbangkan memilih agama lain yang membuat dia senang untuk menjalankannya. Selain filosofi, teologi juga ilmu pengetahuan sosial, social business of. Nah, kita akan melihat ilmu pengetahuan sosial ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan kejiwaan. Ya. Hanya barangkali kenapa di SMA tidak ada ilmu kejiwaan, mungkin dipandang lain ya. Yang ditarik adalah ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Di dalamnya nih para mahasiswa ada ilmu tentang negara dan ilmu hukum yang nanti akan melahirkan ilmu hukum pidana. Ini harus dipahami ya. Hati-hati ya. Rosa dan Mbak Alia maupun yang lain perlu dipahami bahwa yang saudara pelajari selama ini itu sebetulnya termasuk ilmu hukum pidana, tidak hanya hukum pidana atau hukum pidana positif. Ini yang perlu dipahami. Berarti kita bisa melihat letak dari ilmu hukum pidana itu berada di dalam pohon yang bercabang dengan ilmu pengetahuan kejiwaan. Jadi pohonnya adalah pohon ilmu, cabang besarnya, jadi katakanlah kalau itu pohon mangga, cabangnya ada 2 yang besar. Satu mengenai ilmu pengetahuan alam, yang keduanya ilmu pengetahuan kejiwaan. Yang nanti rantingnya ya atau anak rantingnya disitulah terdapat ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. Jadi, para mahasiswa sekalian, kalau kita nanti menggunakan ilmu hukum pidana, pahamilah bahwa di dalam filosofi, filsafat keilmuannya, dia ada di dalam ilmu pengetahuan kejiwaan. Ya. Dia ada di dalam sisi-sisi ilmu sosial, dan ada di dalam naungan ilmu hukum secara umum. Itulah yang namanya ilmu pengetahuan hukum pidana. Mudah-mudahan bisa dipahami ya para mahasiswa. Ya. Tetapi di dalam penegakan hukum yang harus dibaca berbeda. Ilmu hukum pidana ya itu juga dia menggunakan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi kalau perkara pidana kayak perkaranya Rosa melihat bagaimana matinya anak yang kecemplung di sungai kecil ya di samping TK atau PAUD-nya itu, bahkan ditemukan setelah lebih dari 15 hari menjadikan kepalanya terpenggal, isi dalaman perutnya keluar gitu. Jadi seakan-akan dimakan ikan atau anak itu dibunuh ya, dipenggal kepalanya, kemudian terbure ususnya, itu seakan-akan perbuatan manusia. Nah, karena kita memiliki keterbatasan ilmu, jadi ahli hukum pidana itu yang menguasai hukum pidana memiliki keterbatasan ilmu mengenai ilmu tentang wujud badania, ilmu tentang kesehatan, ya, ilmu tentang nyawa, itu berbeda. Kita tidak memiliki kecukupan atau kita memiliki keterbatasan mengenai penguasaan ilmu tentang badan, nyawa, dan kesehatan. Berarti kita harus tanya kepada siapa? Tanya kepada ahlinya, yaitu ahli ilmu kedokteran kehakiman. Itu penelitian Mbak Rosa, ya, sangat fenomenal ya Ros. Penelitian kamu itu bisa mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan alat bukti yang dihasilkan oleh ahli kedokteran forensik ya, ahli kedokteran kehakiman. Kata kehakiman itu merujuk kepada forensik. Itu. Kalau seandainya waktu itu Rosa nggak bisa mempertemukan dengan ahlinya, itu bisa jadi persepsi Rosa adalah si penjaga sekolah TK itu akan dipertanggungjawabkan karena ternyata perkara yang di-split ini ada yang sudah dipidana. Kasihan. Ya, kasihan kalau itu dipidana tanpa dia memiliki kesalahan. Makanya dikatakan mempertanggungjawabkan orang itu karena dia melakukan kesalahan.
orang yang memiliki unsur kesalahan. Ya, makanya tiada pidana tanpa kesalahan. Ja, geen straf zonder schuld, keine straf ohne schuld, no punishment without guilty. Nah, ini yang harus selalu dijaga oleh mahasiswa yang memilih bagian pidana melalui penerapan ilmu hukum pidana. Ingat, jadi kita ruhnya itu ada di sini. Kita sangat dekat dengan ilmu hukum. Kita sangat dengan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial pun memiliki saudara sepupu, yaitu ilmu ketuhanan dan ilmu kefilsafatan. Jadi kalau orang hukum pidana sangat menguasai filosofi atau filsafat mengenai ilmu agama, teologi, wajar. Karena dia ada dalam kebersamaan dengan ilmu sosial tadi. Nah, kalau orang sosial kok tidak punya Tuhan atau menafikan Tuhan sebagai sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa, itu diragukan. Makanya pengembangan nilai-nilai Pancasila itu juga diemban. Tahu nggak diemban itu? Dibopong. Ditaruh kalau ibu menggendong anaknya itu diemban. Makanya istilah dari Prof. Sapa ini itu pengembangan. Ya, pengembangan ilmu hukum gitu ya. Oke, berikutnya saya mau lihat, nggak banyak-banyak dulu. Mengingatkan kepada Rosa, mengingatkan kepada Alia, mengingatkan kepada yang lain. Jangan lupa hidup kita itu. Nah, kita lihat coba. Kita sudah mulai masuk ilmu hukum pidana. Turunan dari ilmu hukum. Turunan dari ilmu pengetahuan sosial. Turunan dari Haistes, ilmu pengetahuan kejiwaan. Turunan dari induk ilmunya. Apa turunannya coba kita lihat. Kalau yang kita pelajari dari ilmu hukum pidana itu bersifat Rechtswissenschaft, hanya pengetahuan hukumnya, maka cara berpikir kita ada di posisi normatif atau legalistik. Beda. Tapi kalau ilmu hukum pidana kita tautkan dengan Social Wissenschaft, ilmu pengetahuan sosial, cara berpikir kita berpikir secara empiris, secara naif, ya, secara fungsional. Ini yang mulai dari pemisahan ini akan muncul yang namanya pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Empiris ini dalam kata lain yuridis sosiologis, yuridis kriminologis. Nah, nanti penelitian kamu ada di posisi mana? Apakah di hukumnya secara normatif tadi, ataukah di fungsi empirisnya? Akan menjadi pembeda antara kajian yang bersifat yuridis normatif dan yuridis kriminologis atau yuridis empiris. Ini harus dipahami. Ya, meskipun kadang-kadang kalau kita mendasarkan kepada metodologi penelitian hukumnya orang pidana itu membuat kekacauan. Nah, sekarang saya mau ngajarkan kepada Rosa. Dulu dia nggak apa-apa saya dorong, dah ambil semuanya dua-duanya Ros. Yuridis normatif dan yuridis empiris. Nah, kalau sudah di S2, Rosa juga harus boleh menggabungkan, tapi juga lebih baik memisahkan. Nah, ini terkait dengan metodologi penelitian kamu ini, para mahasiswa sekalian ya. Nah, apakah menggabungkan antara Recht dengan Social Wissenschaft-nya ataukah bagaimana? Bahkan ada kalanya mahasiswa itu melakukan satu studi perbandingan. Dia satu rata-rata studi perbandingan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam, misalnya begitu. Memunculkan satu kekritisan cara berpikir filsafatinya yang memang berbeda antara hukum Islam berbasis syariah Islam, Al-Quran dan Al-Hadis dan pandangan-pandangan para kaum cerdik pandai alim ulama dengan pandangan-pandangan dari kelompok ini, guru besar, doktor ilmu pengetahuan hukum pidana. Hati-hati ini Ros. Nanti di mana posisi tesis kamu nanti? Kemarin udah paling ngajak diskusi, udah nggak kerasan dia, udah nggak kerasan kuliah di S2 mau cepat selesai gitu, ya baguslah itu. Ya,
bagus ini. Mohon maaf ya Mbak, Mas, para mahasiswa, kenapa sering saya nyebut Rosa? Ini adalah bimbingan saya waktu di zaman S1 ya. Ya, penelitiannya sangat fenomenal ini, luar biasa. Makanya mudah-mudahan nanti S2 ini cukup 1 tahun 4 bulan selesai, Ros. Nggak usah bayar SPP sampai yang pertemuan keempat gitu ya. Amin, amin. Amin. Dia sukanya kalau Pak Andi ngomong tuh amin, amin. Berikutnya kita lihat para mahasiswa sekalian ya, dari bagaimana merelasikan antara ilmu hukum pidana dengan Rechtswissenschaft, Sozialwissenschaft, dan Geisteswissenschaft. Itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ini harus dipahami. Kalau penelitian kita Rechts, berarti itu masih pendekatan juridis normatif. Makanya dikatakan pendekatan yang bersifat legalistik. Dasarnya adalah hukum pidana yang terdapat di dalamnya norma-norma hukum dan dogma-dogma hukum. Ya, orang menggunakan istilah penelitiannya bersifat yuridis, penelitian bersifat normatif, bukan penelitian yang bersifat hukum kritis, hukum progresif atau apapun, berbeda. Jadi ini seperti metodologinya dari Pak Filipus Hajon, nah di sini. Tapi kalau pemikiran dari Prof. Satyeto Rajo, dia sudah mulai memadukan aspek namanya perilaku sosial, perilaku masyarakat di kemasyarakatannya. Sangat berbeda. Hukum memang dibuat, tetapi hukum untuk melayani masyarakatnya, bukan hukum untuk sengaja untuk mengatur masyarakat. Ini sangat berbeda. Sudut pandangnya kalau yang dari hukum progresif adalah dari masyarakat itu mendapatkan manfaat atas dasar hukum. Tapi kalau di sini hukum itu betul-betul mengatur, ya, merekayasa masyarakat. Ini yang harus dipahami oleh para mahasiswa. Coba kita lihat objek ilmu hukum pidana. Ada yang hukum pidana yang bersifat normatif, penelitiannya ini analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian, pasal 362 KUHP. Ya udah gitu aja. Jadi hanya meneliti mengenai unsur tindak pidananya, baik dilihat dari sisi perbuatan maupun dari sisi orang yang memungkinkan dijatuhi pidana. Jadi dalam ini, apakah itu dalam? Sangat dalam. Ya, sangat dalam. Bagaimana melihat dari hukum pidana materialnya, hukum pidana formalnya, hukum pelaksanaan pidananya, sangat dalam sekali. Ya. Tidak akan pernah kehabisan. Ya. Contoh, misalnya contoh mengenai penegakan hukum pidana terhadap para penimbun minyak goreng, misalnya gini, zaman susah seperti ini, ya. Atau mungkin kajian kriminologis terhadap penimbunan goreng oleh pedagang mana di pasar Tugu misalnya seperti itu, akan mendalam sekali melihat fenomena yang ada di dalam penimbunan minyak goreng itu. Ya. Mudah-mudahan ya sambil kuliah kan bisa menginspirasi. Ya. Kayak kemarin misalnya Mbak Ros sudah mulai merancang efektivitas penjatuhan pidana uang pengganti. Nah, kan gitu. Bisa ditinjau dari aparat penegak hukumnya. Ya, recovery aset tadi itu. Tapi juga dilihat dari sisi pelaku atau terpidana dan keluarganya. Enggak apa-apa. Apalagi saya Pak ini jadi tahu, Ros ternyata punya keinginan jadi pengacara, wajar. Dilihat sisinya adalah dari keluarga. Karena seringkali tindakan hukum itu menjadi sewenang-wenang. Bahkan di tournament de pouvoir melampaui batas kewenangan itu. Ya masa orang mantan pejabat bupati sampai dihabisi sehingga dia nggak kuat makan itu, ya apakah sampai seperti itu? Bukankah itu pelanggaran dari HAM itu sendiri? Orang bekerja itu dari bupati paling hanya 5 tahun. Maksudnya yang dipertanggungjawabkan uang yang didapatkan selama 5 tahun itu halal haramnya dari situ. Tapi yang sebelumnya kan nggak mungkin. Tapi kalau uang penggantinya itu nggak cukup dari uang yang disita oleh negara, berarti sebetulnya kan ada diskusi yang lebih mendalam. Yang sebenarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negaranya itu berapa? Kok sampai dia tidak mampu membayar? Kan gitu, Ros. Itu kan gitu. Harusnya dipertanyakan.
Kalau misalnya ya yang diambil tuh 550 miliar gitu. Nah, apakah 550 miliar itu dimakan dia sendiri atau termasuk dengan kroninya? Kan tentunya pertanggungjawaban pidana itu bersifat individu. Nah, seringkali perhitungan BPK itu dihitung semuanya dibebankan kepada pelakunya. Padahal yang namanya uang korupsi itu juga mengalir kepada banyak orang. Bisa jadi organisasi agama atau kelompok masyarakat yang mau membangun masjid itu. Bisa jadi masjid itu dari uang korupsi. Pembangunan pondok pesantren dari uang korupsi. Coba telusuri kasusnya Bupati Lampung Selatan. Katanya dia tokoh masyarakat Islam, kemudian dia punya pondok. Pondoknya lebih bagus mana antara sebelum dia jadi bupati atau setelah jadi bupati. Nah kan gitu. Nah, ini Ros, nanti pekerjaan kamu Ros untuk menghitung itu ya. Jadi membangun keadilan dan kebenaran itu bisa juga Ya Pak, baik Pak. berpihak itu ya. Jadi nggak apa-apa, kamu paling juga dikecam oleh kaum yang sok bersih, sok suci gitu ya harusnya. Dia nggak ngerti padahal kalau jaksa mengeksekusi uang pengganti itu kadang-kadang juga mengambil uang pribadi, hati-hati loh itu. Hati-hati. Tapi ya memang sebaiknya jangan korupsi ya kalau nggak mau disuruh membayar uang pengganti itu. Kan gitu ya. Bisa dipahami Mbak Alia? Bisa, Pak. Alhamdulillah ya Mbak Alia. Nah, objek ilmu hukum pidana ada yang hukum pidana, ada yang perbuatan jahat atau kejahatan. Kalau Pak ini menggunakan istilah tindak pidana, itu berarti di koridornya hukum pidana. Tapi kalau Pak ini menggunakan istilah kejahatan atau pelanggaran atau istilah kriminologis perbuatan jahat, berarti objek ilmu hukum pidana itu lebih dekat dengan kajian sosial dibanding dengan Rechtswissenschaft. Nah, kalau diturunkan dari atas, hukum pidana itulah Rechtswissenschaft-nya, perbuatan jahat atau kejahatan itulah Sozialwissenschaft-nya. Makanya dikatakan ini dalam konteks normatif sebagai das Solon-nya. Ya. Sementara perbuatan jahat, kejahatan atau pelanggaran itu adalah kegiatan bersifat faktualnya atau empiriknya. Dalam konsep das Sein-nya, dalam dunia kenyataan, dunia empirical dibanding dengan dunia das Solon, dunia angan-angan ya. Dunia yang tidak menyentuh kepada bumi. Ya, dia masih berbentuk norma-norma, dia berbentuk dogma-dogma di dalam ilmu hukum pidana itu sendiri ya. Oke, kita lihat. Nah, ya ini aja. Nah, kita lihat dari apa yang kita bicarakan tadi. Oh, kalau gitu Rechtswissenschaft yang tadi sebelah kanan itu orientasinya adalah filsafati. Cara berpikir filsafati itu cara berpikirnya mahasiswa S3. Tapi mahasiswa S2 cara berpikirnya adalah penerapan teori hukumnya. Ini yang harus dipelajari. Kalau terkait dengan teori hukum itu mahasiswa S2. Tapi kalau Rechtswissenschaft-nya, filsafatinya itu cara berpikirnya dari mahasiswa S3. Kemudian ada Sozialwissenschaft. Tadi yang kita singgung ya, empirik, bersifat naif ya. Kemudian Rechtswissenschaft itu normatif, termasuk di dalamnya cara berpikirnya Strafrecht, hukum pidana, ilmu pengetahuan hukum pidana. Itu berpikir secara normatif. Dia dilindungi oleh norma-norma hukumnya sendiri, dogma-dogmanya sendiri. Nah, memahami secara sintesis dari sudut nilai dan hakikat. Mengapa fakta itu demikian, bagaimana seharusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat filosofis. Mengapa fakta itu demikian? Jadi menanyakan terhadap persoalan ontologis. Nanti kalau misalnya si Ros agak gaya-gaya dikit, penelitiannya agak berbau filsafati, boleh Ros. Misalnya mengapa ya uang pengganti itu dijatuhkan dengan cara yang demikian? Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian
ini sering cara berpikirnya Prof. Maroni. Bagaimana idealnya? Bagaimana seharusnya? Apakah uang pribadi juga akan ditarik untuk memenuhi putusan pengadilan yang harus dibayar lunas semuanya? Kan seperti itu. Ya. Kemudian yang sosial tidak abstrak yuridis, ya. Dilihat adanya hubungan dengan aspek empiris. Ada yang kadang ada kalanya di masyarakat itu, contoh, bisa jadi dalam penelitian terhadap kasus warga desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo itu ada tumburan antara aspek yuridis dengan aspek empiris. Iya. Masyarakat di sana sudah terpecah, terkooptasi. Masyarakat yang mendukung ya penjualan tanah untuk penambangan. Ya. Sementara masyarakat ada yang menolak untuk dijualnya tanah tambang batu andesit itu. Inilah kadang-kadang pemerintah ini juga aneh ya. Izin penambangan sudah dikeluarkan karena ingin memenuhi target pembangunan waduk bener. Tapi belum ada keputusan, kesepakatan dengan pemilik tanah. Ini kan cara berhukum yang bagaimana? Coba berpikir keperdataan. Apakah bisa si pembeli ini sudah sepakat menyetujui sementara penjual tanahnya itu belum sepakat? Ya, inilah kadang-kadang karena pengusahanya itu di belakangnya itu ada pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut, akibatnya ya seperti ini. Karena dianggap menolak, dikirimlah polisi. Nah, polisi ini gunanya untuk apa? Katanya untuk pengukuran. Betul, untuk pengukuran untuk apa? Kok nyatanya ada masyarakat yang digebuk, ya. Masyarakat yang dipukul, masyarakat yang lagi istighosah, kemudian dibubarkan. Apa maksudnya ini? Ini yang harusnya dirunut gitu ya. Penegakan hukum yang bersifat preventif atau preemptif sekalipun itu harus ada indikator-indikator yang memungkinkan dia bisa masuk, bisa melakukan penanganan dan penindakan. Ini perlu kajian ya oleh mahasiswa S2 itu. Apakah proses penegakan hukum seperti itu dibenarkan? Ya, dasarnya kan dari hukum perdata. Kalau pihaknya ada yang menolak untuk jual beli tanah yang ada kandungan batu andesitnya itu, kan belum bisa dilaksanakan. Ya. Belum bisa dilaksanakan. Kenapa tidak melibatkan misalnya contoh adanya uang titipan konsinyasi di pengadilan negeri? Berarti melalui satu proses dulu, proses keperdataan dulu. Ya. Ini kan ada orang yang nggak peduli uangnya karena dia masih pengen tinggal di Wadas itu. Bagaimana negara melindungi melalui hukum agrarianya atau hukum pertanahannya? Ini kan satu pemikiran-pemikiran yang harus diwujudkan karena orientasi apapun putusan pemerintah juga dalam kerangka untuk membangun keadilan dan kebenaran. Ya. Makanya penelitian seperti itu ya sangat relevan dengan social wissenschaft gitu ya. Nah, punya Rosab juga akan lebih bagus menggunakan social wissenschaft. Mohon maaf ya Mbak Alia, Pak ini kan belum tahu judul tesismu apa, jadi Pak ini nggak bisa memberikan masukan kepada saudara. Nah, ini yang saya agak sedihkan adalah saya tidak masuk menjadi pengajar metodologi penelitian hukum. Padahal saya itu pengen berada bersama mahasiswa memulai kita menyusun proposal. Karena output dari mata kuliah metodologi penelitian hukum ini kan mahasiswa menyusun proposal tesis. Ya, syukur-syukur cocok, kemudian selesai mata kuliah lanjut untuk disusun tesis yang sebenarnya. Ya. Baik, naif karena tetap mereduksi, ya, mereduksi hanya aspek empirik yang dapat diukur. Ya. Ya, ini harus dipahami ya. Kenapa dikatakan empiris atau naif itu? Karena bagaimanapun social wissenschaft itu juga harus mempertimbangkan aspek hukumnya yang dikatakan res wissenschaft. Makanya sering orang mengatakan pendekatan apa? Yuridis itu ya normatif, tetapi normatif yang empiris. Berarti menggabungkan antara aspek hukumnya itu sendiri dengan aspek
sosial. Dikatakan ada pendekatan sosio-legal, ya, sosio-legal. Nah, komposisinya apakah 50-50%, sosialnya 50%, ataukah hukum 50%. Itu juga perlu diperhitungkan. Kalau kita lari kepada aspek sosialnya, pasti meninggalkan aspek yuridisnya. Ya, kayak aspek di penanganan persoalan di Wadas itu mungkin tetap diakui sebagai sosio legal gitu. Tapi berapa persen untuk legalnya? Ternyata mungkin lebih banyak. Ya, kehadiran polisi itu kan menunjukkan legalnya lebih banyak. Ya, kalau masih berbentuk mediasi, ya, di antara para pihak itu masih ada aspek sosialnya, berbeda dengan Rechtswissenschaftnya. Apalagi sampai dengan menggunakan Strafrechtswissenschaft. Ya. Makanya muncul pandangan berlakunya hukum pidana itu setelah hukum-hukum yang lain, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalahnya. Disebut apa, Mbak Lia itu? Disebut apa, Pak, ini pandangan itu? Penggunaan hukum pidana berbasis apa? Apa, Ros? Ros? Iya, Pak. Apa itu maksud Pak ini? Disebut apa itu? Iya, Pak. Apa? Disebut apa? Yang hukum pidana tadi, Pak. Ayolah ngawur ya. Almi. Rosa ngawur. Almi, Fitriani, Mas Ahmad Jamaluddin. Apa? Penggunaan hukum pidana itu yang terakhir, senjata pamungkas. Dijalankan dulu hukum di luar pidana. Itu apanya? Maksudnya apa? Ultimum remedium, Pak. Yang Iya, benar ngomongnya. Malu sama ya, Pak Ardian dan sebuah ini. Iya. Pak Ardian kalau pakai mobil hati-hati lah. Nggak usah. Ultimum remedium, Aku Pak. saya kalau ada masih mau pakai mobil, motor itu. Apa, Ros? Ultimum remedium. Tadi Rosa ini, Bapak Pak, baru masuk, Bapak ya. saja. Iya, silakan. Tapi hati-hati di mobil ini. Ya, Siapa Pak. ini yang baru masuk? Silakan aja, monggo silakan. Silakan, enggak masalah. Ya. Nah, ini dari model begini akan kelihatan. Ya, narasi-narasi yang dibangun itu akan kelihatan sekali. Apakah hanya sekedar filsafati? Makanya pemikiran-pemikiran S3 itu ada di sini. Tidak bersifat konkret, tapi lebih masuk ke dunia yang lebih abstrak kan gitu. Ya. Monggo penelitian Bapak dan Ibu nanti terkait dengan tesis juga mempertimbangkan sisi-sisi ini ya. Kalau di S1 kan sudah selesai ya Strafrechtswissenschaft. Tapi nanti juga akan memberikan warna tidak hanya sekedar Strafrecht, juga Rechtswissenschaftnya dan Sozialwissenschaftnya. Jadi ada 3 alat ukur dari tesis Bapak dan Ibu. Ya, dari 3.1, 2, dan 3. Boleh nggak Pak ini kalau di Rechtswissenschaft? Sangat boleh sekali. Ya, sangat boleh sekali. Nanti bahkan di rasa filsafatinya inilah kita akan menemukan kebenaran, menemukan keadilannya. Makanya masih ingat terus apa 3 dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya? Apa, Ros? Rosa udah pergi Jumatan kali, udah nggak ada suaranya ini. Mbak Lita tahu apa 3 dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan? Elmi, mana Elmi? Elmi? Nyumput aja. Kalau Pak ini udah mulai nanya pada nyumput, mukanya ditumputin aja. Dalam-dalam. Apa El? 3 dasarnya tuh apa? Ya, nggak belajar, udah lupa. Apa, Ros? 3 dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Yuridis, filosofis. Apa-apa? Apa-apa?
Lah cari contekan. Iya. Harus hafal lah ilmunya itu. Iya, Pak. S1-nya jangan ditinggalkan ya gitu. Apa tiga dasar? Tiga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya apa? Mas Ahmad Jamaluddin. Yuridis, filosofis, sosiologis. Siapa ini ya yang jauh nggak kelihatan. Ardian, Pak. Pak Ardian. Kebenaran yuridis, filosofis, sosiologis. Iya, sebetulnya urutannya yang tepat itu dari dasar pertimbangan hakim itu Filosofis aspek dulu. yuridis dulu. Kemudian aspek sosiologis dan aspek filosofis. Filosofis. Ya, itu sebetulnya di sini Bapak. Ada di sini tuh sebetulnya. Oh, iya. Filosofi itu ya filsafati. Kemudian untuk bermanfaat tidaknya putusan itu ada di empirisnya ini, Iya, di social wissenschaftnya. Baru aspek yuridis. Yuridis murninya itu ada di sini. Tapi berlakunya hukum pidana selalu bergandengan dengan ilmu hukum pidana. Nah, di sini Bapak. Nah, nanti inilah warna tesis Bapak dan Ibu. Walaupun Pak ini nggak mengajar metodologi, pesan saya pastikan ada di mana tulisan Bapak. Apakah menggabungkan antara sosial dengan res atau khususnya strafrecht, silakan. Itu yang dikatakan yuridis empiris. Jadi pendekatannya menjadi luar biasa, tidak hanya sekedar bagaimana menguraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar, yang dilakukan oleh si pelaku itu, tapi juga melihat bagaimana aspek sosial. Orang mencuri itu kan ada faktor penyebabnya. Misalnya contoh, suaminya mencuri mangga muda. Ya. Di dalam adat kita itu ada, Pak. Kalau ingin dijadikan obat apa sih yang meriang keluar dabaken itu syaratnya adalah mencuri jagung muda. Tuh. Kok ada adat yang semacam itu? Mungkin Pak Ardian belum tahu itu. Saya tahunya malah di Punggur, Pak. Di Punggur. Belum tahu, Pak, belum ya? Iya, kan jadi ada satu kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Kalau anaknya dabaken itu keluar merah-merah itu, Pak. Keluar merah-merah itu syaratnya apa? Ya mengambil jagung tanpa harus ngomong sama pemiliknya. Loh, ini kan aneh loh Pak ini Pak, kadang-kadang kok berarti aspek pengobatannya itu aspek batiniahnya atau aspek fisiknya, jasmanianya. Yang memberikan kesembuhan itu jagung yang ditumbuh kemudian dilumurkan kepada badan anaknya itu, ataukah aspek batiniahnya. Loh, luar biasa itu Pak. Kalau kelihatannya sederhana tetapi kadang-kadang ya nggak masuk akal. Nggak logis, nggak rasional, tapi diyakini masyarakat. Nah, makanya di dalam budaya hukum pidana itu ada yang namanya mengambil. Mengambil tidak identik dengan mencuri. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kasus Mbok Minah itu dipahami oleh Mbok Minah bersama masyarakat pendukungnya itu yang namanya mengambil itu tidak mencuri. Sudah masuk ke kebun PTP, tapi dia hanya mengambil ranting-ranting yang jatuh. Ini Bapak dan Ibu. Ranting yang sudah kering itu jatuh. Sebetulnya malahan ada ucapan terima kasih dari PTP karena dia ikut membersihkan kebun. Tapi beda dengan orang yang memanjat pohon karet, kemudian dia potong dahan rantingnya untuk kebutuhan yang sama. Beda. Itu bukan lagi mengambil. Inilah dalam mengambil yang arti adat, tapi sudah mengambil dalam arti hukum pidana. Nah, ini yang bisa memberikan sebuah putusan yang tepat itu karena sudah memahami adanya aspek sosiologis dan aspek filosofis, tidak hanya aspek yuridis. Nah, ini Bapak. Ya, makanya kasus-kasus yang terjadi itu kadang-kadang sampai Pak Hakimnya nangis, kemudian Mbok Minahnya pulang disangoni uang 300.000,
Inilah yang kadang-kadang yang harus dimunculkan di dalam peradilan-peradilan kita. Makanya muncullah makna restoratif justice, kearifan lokal, khususnya kepada tindak pidana yang diancam dengan sanksi ringan atau tipiring. Nah, kadang-kadang malah mulai salah nih Pak Ardian, oleh Alia, oleh Rina. Tindak pidana korupsi diterapkan restoratif justice. Nah, tapi yang terlalu pinter yang menerapkan itu, udah tahu apapun namanya tidak pidana korupsi, walaupun itu hanya sebesar 1 juta, 25 juta, tetap kualifikasinya adalah tindak pidana yang berat. Nggak usah berdebat, tapi nyatanya ya ada Pak tesis yang ditulis jaksa itu isinya ya itu, waduh. Saya dengan Prof. Narto almarhum sampai sempat diskusi mendalam mengenai itu loh Pak. Ini boleh tidak, misalnya guru disangka melakukan tindak pidana korupsi karena uang apa Pak itu yang uang sekolah, komite sekolah itu Pak. Bos atau bos ya, kalau bos dengan komite kan lain ya, bos aja lah gitu. Nah, kemudian ada temuan ya, ada kerugian keuangan negara sebesar 25 juta. Memang nggak banyak, apalagi dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau seorang guru yang memiliki jasa terhadap negara yang luar biasa. Tapi kan ketentuannya tidak ada yang mengatur tindak pidana korupsi itu masuk dalam kategori sebagai restoratif justice. Memang inilah dilemanya Bapak. Ada sisi-sisi yang dipertimbangkan oleh hakim. Tidak hanya sekedar yuridisnya, tapi juga kemanfaatannya. Juga keadilannya. Hakim akan menemui kegamangan pada waktu menjatuhkan itu. Ini seorang kepala sekolah yang sudah 28 tahun mengabdi untuk negara, hanya karena ada selisih sekian puluh juta menjadikan beliau terhempas, ibaratnya apa itu Pak? Panas tahun dihapus oleh hujan sehari. Karena nilai titik rusak susu sebelanga. Iya. Padahal seharusnya hakim sebagai representasi dari penegak hukum itu bisa memilih. Makanya ke depan Bapak itu ada istilah yang namanya rechterlich pardon. Yaitu hakim boleh memberikan permaafan hakim kepada orang-orang yang semacam itu. Bang, sebetulnya kalau kita mau merujuk dalam KUHP ada yang namanya pidana tutupan. Pidana tutupan itu dibuat karena negara ingin menghargai para jasa pahlawan ya yang telah membantu kemerdekaan ini, tapi karena pilihan politiknya yang berbeda dengan Pak Karno, akhirnya dia melakukan pemberontakan. Itu sebetulnya itu. Jadi pemberontakannya itu sebetulnya karena dia tidak maunya. Ya, perbedaan politik sebetulnya itu. Makanya Pak Karno menciptakan yang namanya pidana tutupan itu custodia honesta. Ada rasa yang dihargai dari pelaku itu. Dia tidak akan dipidana mati, dia juga tidak dipidana penjara atau kurungan, tapi dipidana tutupan. Bahasanya hak-haknya masih dipenuhi oleh negara, termasuk untuk hak menulis, hak menuangkan dalam kertas tadi, hak berpendapat masih diberikan ruang untuk itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi pegangan Bapak dan Ibu pada waktu nanti menyusun tesisnya ya. Pak ini tidak masuk kepada yang lainnya. Saya memulai. Hilang ya. Sebentar Bapak, saya mau mencari ini materi saya. Apakah ini? Kayaknya ini. Oke.
Kita masuk kepada intinya dari pembicaraan hari ini adalah bagaimana ilmu hukum pidana. Hukum pidana itu masuk ke dalam kajian politik. Yang nanti namanya itu berubah menjadi politik hukum pidana. Atau kebijakan kriminal. Atau politik kriminal. Atau jika kita sebut dengan criminal policy. Ya, Bapak dan Ibu, cara berpikir sederhananya adalah ini ada barang namanya hukum pidana. Mau digunakan untuk apa? Ya, jadi cara berpikirnya begitu. Seperti kasus masyarakat benar. Itu sebetulnya karena belum tepatnya penggunaan politik hukum pidana dalam menyelesaikan masalah. Untung kan tidak ada korban yang meninggal. Tapi di penambangan emas itu ada yang ditembak oleh polisi menggunakan peluru tajam. Ya. Meskipun kita di Lampung jauh dari dua tempat itu, pemahaman kita, telaah kita terhadap situasi kondisi yang ada di situ berbasis hukum pidana. Nah, cara berpikir itulah yang disebut dengan politik hukum pidana. Bisa dipahami dulu Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi politik hukum pidana itu adalah menggunakan hukum pidana. Ya. Menggunakan hukum pidana secara tepat, secara benar. Ya. Dalam kerangka untuk upaya apa? Mencegah, menanggulangi kejahatan terjadi. Ya. Kalau tadi Pak ini mengajar di jam 7.30 mengenai hukum dan kriminologi ya, di S1, ya Pak ini mencontohkan ya, adanya siskamling yang diikuti dengan warga menjalankan ronda malam. Satu kelompok isi 7 orang atau 10 orang itu sangat bagus. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan, ketertiban perumahannya, masyarakatnya, sebagai upaya swadaya. Ya, upaya masyarakat sendiri untuk melakukan pencegahan. Pencegahan, janganlah masuk ke penanggulangan. Ke pencegahan akan timbulnya kejahatan. Meskipun kadang-kadang si penjaga ronda itu zaman waktu masih rame-rame itu Pak, berangkat ada bawa pentungan, ada bawa kaso, bawa kayu kopi, nah, bawa badik, bawa golok, ada seperti itu. Dalam rangka untuk menjaga diri, membela diri, ya, saat mengetahui atau menemukan adanya pelaku kejahatan yang terjadi di malam itu. Meskipun pengalaman Pak Eni ikut ronda pun tidak pernah menggunakan yang namanya pentungan atau golok itu dipakai oleh saya dan kawan-kawan, tidak. Minimal seperti orang yang biasa membawa badik kemana-mana itu merasa nyaman karena membawa badik. Ya, badik dipandang sebagai barang pusaka yang harus ada mendampingi dia. Makanya agak susah termasuk di Lampung ini membuang kebiasaan orang untuk tidak membawa badik. Sangat sulit. Ya. Nah, kecuali pedagang durian, kalau pedagang durian nggak bawa pisau ya repot cara menunjukkan menciri dari duriannya kan gitu ya. Baik, perkuliahan ini nanti akan sampai kepada 3 persoalan ya Bapak. Mudah-mudahan tidak sampai dengan pertengahan semester sudah selesai. Pak ini akan mengajar dengan cara mengajak Bapak secara pelan, secara halus, tetapi nanti akan dikuasai oleh para mahasiswa. Ros, kok nggak ada suaranya, Ros? Iya, Pak. Gimana? Rosa ini kabur-kaburan aja Ya, nih. Pak. Jangan-jangan kamu lagi makan lontong sayur ini. Tadi kenapa? enggak, Pak. Ini sinyalnya yang jelek tadi sih. Ya, Tadi kalau sinyalnya sinyalnya jelek, Pak. Jadi zoom-nya keluar sendiri. Lain kali pindah tempat ya. Ke kampus, ke pasar, di samping Iya, ruang Pak. hijau Pak ini itu kan bagus sinyalnya, bagus sekali itu. Pakai PGN.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Iya, ini Pak. masih ada Baik, waktu Pak. 20 menitan ya. Siap, Pak. Mohon maaf Pak ini nggak bisa sampai 100 menit karena ada kewajiban Pak ini ya. Ini juga Pak ini nggak sempat membaca Quran surah Al-Kahfi-nya itu ya, sayang ya. Kalah dengan kuliah jam 7.30, kalah dengan kuliah jam 10. Sementara yang kuliah cuma 13, dikit orangnya gitu. Bapak dan Ibu, nanti peraturan politik hukum pidana meliputi 3 hal ya. Pengertian kebijakan kriminal, intinya. Ya, intinya dari yang kita bicarakan sekarang ini sebagai pengantar. Kita akan berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kemudian setelah itu kita bergeser. Sarana yang diatur atau cara atau upaya yang diatur dalam kebijakan kriminal, politik kriminal itu ada 2. Yaitu penal dan non penal. Makanya pembicaraan kedua kita berbicara mengenai kebijakan penal. Kebijakan menjatuhkan hukum pidana yang berorientasi untuk penanggulangan kejahatan. Istilah penanggulangan itu Bapak dan Ibu ada di dalamnya itu 2 konsep. Konsep pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, konsep penanggulangan setelah kejahatan itu terjadi. Ya. Tapi jangan disamakan penanggulangan pencegahan itu seakan-akan penegakan hukum pidana, beda. Kalau penegakan hukum pidana itu adalah respon dari negara ini atas adanya pelanggaran hukum pidana, maka dilakukan penegakan hukum pidana. Jadi merupakan respon. Respon munculnya kejahatan itu ditanggulangi. Pada saat di tahapan penyidikan disodorkanlah yang namanya aparat penegak kepolisian tadi. Saat sudah selesai diproses dalam bentuk BAP dilimpahkan ke kejaksaan, muncullah yang namanya penanganan oleh aparat kejaksaan. Sampai di pengadilan, aparat pengadilan yaitu hakim, panitera dan seterusnya. Sampai dilaksanakan putusan pengadilan oleh pihak kejaksaan. Kan begitu. Jadi berbeda ya Bapak dan Ibu. Kalau penegakan hukum pidana itu kajiannya adalah terhadap perbuatan. Tapi kalau pertanggungjawaban pidana, pemidanaan itu orientasinya kepada pelakunya. Nah, hukum pidana itu ada 2 aspek besar. Satu membicarakan perbuatan, satu membicarakan orangnya. Bila syaratnya perbuatan dan orang terpenuhi, maka ada sanksi pidana. Makanya kajian hukum pidana itu meliputi 3 persoalan. Tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Penggunaan penal berarti penggunaan pidana di dalam penanggulangan kejahatan. Yang kedua, yang sering kali dianaktirikan, dikesampingkan, dipinggirkan. Padahal dia memiliki kekuatan. Kekuatan yang tidak kalah kuatnya dengan aspek penalnya itu. Yaitu aspek non penal, non hukum pidana. Kalau kita berbicara kebijakan penal, kita berbicara mengenai proses peradilan pidana, proses penegakan hukum pidana yang melibatkan mulai dari penyidik, penuntut, hakim, eksekutor. Tapi kalau kita berbicara mengenai kebijakan non penal, jangan salah. Masih banyak mahasiswa S2 menyusun tesisnya salah. Dia judulnya mengenai kebijakan non penal, tapi penelitiannya dilakukan di Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Tinggi Lampung. Ya salah. Salah. Harusnya penelitiannya itu dilakukan di aparat pemerintahan. Ya. Aparat yang nanti akan bersinergi dengan pihak penegak hukum untuk bagaimana melakukan pencegahan dan penanggulangan. Makanya Pak Heni katakan di sini, kalau kebijakan penal itu dalam penanggulangan kejahatan, kebijakan non penal lebih berorientasi kepada pencegahan kejahatan. Meskipun tadi Pak Heni katakan, di dalam unsur penanggulangan itu ada aspek pencegahan dan penanggulangan itu sendiri. Nah, khusus mengenai kebijakan non penal terkait dengan upaya negara melalui pemerintah, melalui aparatnya melakukan pencegahan kejahatan, khusus yang non penal, itu harus penelitiannya kepada aparat pemerintahan. Bisa dari sejak
kepala kampungnya, camatnya, sampai dengan kepala dinas atau bupatinya, itu ke sana. Ya, contoh penelitian dari mahasiswa Pak Heni di daerah Menggala, itu banyak terjadi anak-anak itu dari sejak muda itu melakukan turut serta dalam perbuatan curanmor. Nah, tidak inginkan kita anak-anak kita itu habis di masa usia muda, ya. Dia ditembak atau dikejar-kejar, bahkan dia menjadi pelaku larian sampai ke Jakarta dan seterusnya. Kita tidak ingin seperti itu, ya. Makanya masyarakat Jabung, masyarakat Pulau Gunung Pelindung, Wai Jepara, Melinting dan seterusnya berupaya bagaimana membangun generasi ke depannya itu tidak terkait dengan perilaku begal atau curanmor. Ini juga penting sekali didukung. Termasuk Unila mendukung gerakan dari Pak Kapolda dan Pak Gubernur menerima mahasiswa dari daerah Jabung dan sekitarnya untuk diterima menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, ya. Kalau Brilpolda bagus sekali menjadikan mereka pemuda-pemudi di sana yang memenuhi syarat yang cakep untuk diterima menjadi polisi, ya, polisi. Harapannya nanti ya mereka bisa mampu melakukan pencegahan kejahatan begal dan curanmor yang pelakunya diantaranya berasal dari sana. Ini sangat bagus. Jadi tidak hanya penegakan hukum yang bersifat represif yang dikedepankan kepada mereka, juga ada yang dalam bahasanya itu penegakan hukum secara preventif, ya, penegakan hukum secara preemptif. Sebenarnya saya lebih senang dengan penggunaan preemptif. Saat diperlukan represif, gunakan represif. Saat digunakan preventif, gunakan preventif. Harusnya seperti itu. Jadi ada satu penilaian itu. Tapi yang kadang-kadang saya nggak menyalahkan anak-anak muda kita yang jadi polisi dari Reskrim itu, mereka juga agak ganas. Karena apa? Berhadapan dengan pelaku kejahatan begal curanmor. Ya, kalau hasil penelitian Pak ini pada waktu itu menunjukkan kalau pelaku kejahatannya itu menggunakan kekerasan, itu dapat diidentikan pelaku dari Lampung. Jadi kalau di Jakarta, di Jabodetabek terjadi curanmor atau begal yang menggunakan kekerasan sampai ditebas dengan pedang, dengan rantai yang bermatakan itu gear itu yang sampai melukai. Itu orang Jakarta selalu mengatakan ini ada hubungannya dengan Lampung. Memang begal Lampung itu ganas-ganas. Sudah diambil motornya, orangnya masih dimatikan. Memang nggak tahu apa itukah terkait dengan kultur atau apa, atau kebiasaan dulu pelaku begal curanmor yang lama selalu menghabisi orang agar tidak ada saksi mata dan seterusnya. Ya mestinya kalau dia itu kan orientasinya karena rasa malu, diketahui orang lain, rasa takut, nanti dilaporkan polisi, ya mestinya ya tidak perlu membegal. Mestinya. Makanya jangan disalahkan kalau anak-anak polisi muda kita itu melakukan tindakan yang bersifat represif. Ya, karena kalau tidak nyawa kita, pasti nyawa dia. Daripada nyawa kita yang hilang, mendingan nyawa dia yang hilang. Ya, itu. Nah ini yang Bapak dan Ibu sekalian, ya. Oke, nanti saya unggah di Fiklas kita, ya. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita berbicara mengenai hukum pidana ini, ya, jangan pernah tinggalkan pandangan Mark Angsel bahwa komponen-komponen esensial di dalam kita membangun modern criminal science atau ilmu pengetahuan hukum pidana yang modern, itu ada 3 persoalan komponen yang harus ada. Untuk dikatakan bahwa hukum pidana kita, hukum pidana yang modern, itu harus ada 3 persoalan. Pertama harus ada penal policy, bagaimana kebijakan legislatif terkait penggunaan penal. Ya. Berarti politik penalnya, politik hukum pidana harus ada. Kemudian yang keduanya, kita harus menggandeng ilmu di luar hukum pidana, yaitu kriminologi. Karena dia yang bersifat faktual, yang bisa mengetahui, ya,
masyarakatnya itu adalah ilmu kriminologi. Kalau penal polisi kan ilmu hukum pidana ya, hukum pidana. Ya. Jadi hukum pidana itu ya mengatur siapa yang mencuri kendaraan bermotor ya masuk pasal 362. Kalau dilakukan di pekarangan 363. Gitu aja. Kalau dilakukan dengan kekerasan 365. Semuanya dasarnya ada pencurian. Nah, itulah penal polisi. Bagaimana penal polisi ini bekerja itu apakah bisa support untuk menekan, memberantas begal curanmor atau tidak. Kemudian yang keduanya kriminologi, ya, ilmu yang terkait dengan kejahatan dan penjahat. Jadi bagaimana aparat kita itu bisa mengenali, ya, mendeteksi dengan benar, ya, itu dengan kriminologi. Dalam kriminologi ada sosiologi, ada antropologi, ada statistik kriminal, ada psikologi, psikiatri dan seterusnya, banyak. Dan yang terakhir harus didasarkan kepada criminal law, ya, kepada hukum pidana itu sendiri. Nah, kalau tiga hal ini ada, maka kita sudah mengarah kepada pembangunan hukum pidana yang modern. Ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada penal policy atau kebijakan legislatifnya, kebijakan formulatifnya, bagaimana yang dibangun itu apakah mengedepankan aspek penal non penalnya, ataukah kita juga mendasarkan terhadap ilmu tentang kejahatan dan penjahat serta ilmu hukum pidana itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak dan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Izin Pak, sebelumnya ini teman-teman ada yang nanya buat di Viklas itu enroll key-nya apa ya Pak? Nanti belum, karena Oh, Pak Heni ini belum sampai tuntas. Ya, oke. politik Baik, hukum Pak. pidana itu Pak Heni ngajarnya di S1, Ros, tapi nggak tahu tahun ini ditarik di politik hukum, makanya kadang-kadang saya bingung. Ya. Kenapa yang metode penelitian saya keluar diganti ini? Nggak tetap, Ya, Ros. Pak. Kalau Ya udah, tetap kan enak, tinggal kita buka-buka gitu ya. Oke, yang lainnya? Mbak Dita, silakan Mbak Dit. Belum ada? Nah, kalau nggak ada, Ros mau bertanya lagi? Wih, Ros punya cowok di situ. Bukan Pak, temen, bukan cowok. Ya Ya, nggak tapi apa-apa cowok. sih. Ya nggak apa-apa, ditungguin sangat setianya loh. Udah ada sekalian loh. Ini Apa tuh? juga Pak. Ini kalau ini Bapak kenal. Si siapa, Febrian ya? Selamat siang, Pak. Oh, Anju. Aduh, ini berarti di LBH Nasional ini. Iya, Pak. Selamat ya, Anju. Jadi pengacara muda ya. Mudah-mudahan sukses, Ju. Amin lah, Pak. Amin. Semoga yang terbaik ya, Pak. Oke, semangat ya. Oke, iyalah kita butuh lawyer-lawyer yang hebat kok. Loh, kamu sekarang juga di tempat Pak Supian juga, Ros? Iya, Pak. Oh. Itu yang sebelah kamu siapa itu, Ros? Pak ini ya, Pak Ini Jeprian toh? Bukan. Pak Jepri. Oh, bukan. Karena pakai masker Bukan, jadi Pak, enggak. Thomas. Oh, si Thomas. Oh, karena pakai masker, Mas, kamu. Iya. Yalah, kerja yang hebat ya. Kerja yang hebat. Kerja yang berkualitas. Ya, bangunlah penegakan hukum dari sisi advokat ya. Ini sedikit mau nanya juga, Pak. Misalnya ini Pak ada sengketa, kemudian sengketa kok di sini. Ini politik hukum. Besok aja di ruangan hari Senin aja diskusinya kayak gitu ya. Oh ya udah Pak, akan saya tutup dengan satu pemahaman. Kalau gitu apa yang dimaknai dengan politik hukum pidana atau kebijakan kriminal atau politik kriminal policy itu? Saya ada beberapa pandangannya. Saya suka dengan pandangannya Prof. Sudarto. Bapak saya, guru saya itu ya. Saya sempat mendapat kuliah beliau itu nggak lebih dari 1,5 tahun ya. Tahun 83 Pak ini masuk UNDIP. Kalau nggak salah 84 atau 85 beliau meninggal. Ya. Tapi nama besarnya menghebohkan bapak saya. Bapak saya itu heboh.
pertemuan dengan beliau itu satu ruangan di auditorium Undip. Lalu disebutkan beliau sudah profesor, sudah sarjana hukum, golongannya 4E. Wah, bapak saya itu pulang tuh geger itu. Alangkah orangnya, hebat betul orangnya itu. Namanya kita orang kampung, bapak saya pegawai biasa itu, wah lah ya Allah, luar biasa. Itu yang termasuk memicu saya untuk menjadi seorang sarjana hukum itu karena omongan bapak saya. Mbah saya itu seorang pebisnis. Iya, Pak. Pebisnis kerjasama dengan dengan Cina, punya hutang. Tapi karena kedekatannya itu bayar tuh nggak usah ngomong terus. Iki bayar yang kesekian, jumlahnya sudah sekian, nggak ada catatan itu. Nah, suatu saat si mitra Cina ini ambruk bisnisnya, akhirnya dia menghalalkan cara. Hutang yang sudah dibayar diakuinya belum dibayar. Ini notanya jumlah sekian. Nah, oke lah. Ya sekarang paling tidak saya sarjana hukum. Anak saya dulu almarhum sarjana hukum, Ibu Aisyah sarjana hukum. Nanti si Jordi sarjana hukum Islam. Mudah-mudahan lah menjadi pagar-pagar dari keluarga besar kita ya. Bahkan manfaatnya menjadi saksi ahli, menjadi banyak kegiatan yang bisa kita. Terakhir saya ingin menyampaikan apa itu politik hukum. Keseluruhan asas dan metode. Berarti kalau kita bicara asas itu berbicara mengenai sesuatu yang prinsip yang ada dasar di dalam dasar hukum pidana. Metode itu cara bekerjanya hukum pidana. Yang menjadi dasar dari reaksi. Reaksi itu kan muncul karena adanya aksi. Aksinya apa? Adanya pelanggaran hukum pidana. Nah, adanya pelanggaran hukum pidana itulah bagaimana politik hukum itu bergerak, merespon terhadap pelanggaran itu. Dalam makna yang lain, hukum pidana itu bereaksi terhadap adanya pelanggaran hukum. Baik secara asas-asas, prinsip-prinsip dalam hukum pidana maupun metode cara dia untuk melawan terhadap pelanggaran hukum pidana. Itulah politik hukum pidana. Makanya selalu politik hukum pidana selalu saya ingatkan, ada dua sarana, dua upaya. Upaya untuk penggunaan sarana penal atau pidana dan upaya non penal. Seharusnya pilihan ini harusnya diikuti secara konsekuen dan konsisten. Aparat penegak hukum selalu memilih model penal. Nah, inilah yang terjadi, penumpukan warga binaan pemasyarakatan, ya, para narapidana itu menjadi menumpuk di sana karena orientasi hukum kita dijalankan oleh aparat penegak hukum kita orientasinya adalah pidana. Makanya Pak ini berharap RUU KUHP segera diundangkan karena lebih banyak varian-variannya mengenai bentuk sanksi pidana. KUHP kita kalau kita biarkan terus melenggang kangkung dari 1999 harusnya sudah diundangkan. Ini sudah 2001, 2002. Kalau 2002 enggak akan persoalan mengenai overcrowded, overkapasitas di dalam lembaga pasukan tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah ada jalan keluar yang efektif. Nah, ini melalui politik hukum pidana. Kalau Pak Heni sih menyarankan kepada pemikir-pemikir muda itu jangan berorientasi menggunakan aspek pidana penjara. Pidana kurungan sekarang saja tidak lagi diminati kok. Orang cenderung pilihannya penjara, dikit-dikit penjara. Sanksi yang diancamkan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun itu ada di dalam saksi ahli Pak Heni, saksi ahli yang lain, ada itu selalu. Orang selalu orientasi pidana penjara. Ya kalau semuanya berorientasi yang sama, ya wajar. Sebesar dan sebanyak apapun lembaga pemasyarakatan yang ada, tidak akan mencukupi dari yang namanya hasratnya para penegak hukum. Nah, makanya kalau Rosalinda ini kan belajar menjadi seorang penegak hukum. Ya, orientasinya tentunya jangan dikit-dikit penjara, dikit-dikit penjara. Penjara kok dikit-dikit. Nah, gitu ya, Ros ya. Oke.
Dalam arti yang luas, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ya, itu. Keseluruhan fungsi. Nah, yang paling luas ini yang paling Pak ini senangi. Ya. Oke, yang paling singkat yang Pak ini senangi. Yang ketiga dulu, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan, ya. Badan-badan resmi, ya. Perundang-undangan itu misalnya undang-undang hukum pidana. Badan resmi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, advokat, apalagi ya KPK, adanya BNN itu. Nah, itu lembaga resmi. Yang bertujuan untuk apa? Menegakkan norma sentral dari masyarakat. Normanya apa? Yang 4 itu, kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Norma itu yang ditegakkan. Yang terakhir, suatu usaha rasional. Harus rasional, harus logis. Ya. Usaha rasional yang logis itu apa sih? Kalau kita melakukan penegakan hukum, harus ada dasar hukumnya. Ada aspek pertama dari dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pengadilan, yaitu ada alasan juridis, misalnya seperti itu. Nah, usaha rasional dari masyarakat. Mana masyarakat di sini? Masyarakat yang dalam arti makro, bukan masyarakat misalnya masyarakat umum, tapi juga masyarakat pendukung hukum, masyarakat kepolisian, masyarakat kejaksaan, masyarakat pengadilan, dan seterusnya. Orientasinya apa? Dalam menanggulangi kejahatan. Jadi gerakan masyarakat, gerakan ini dalam berorientasi untuk melakukan penanggulangan kejahatan. Bukan pekerjaan yang lain. Makanya wajar politik hukum itu kadang-kadang menjadi masalah. Karena apa? Banyak aparatnya yang korupsi. Banyak aparatnya yang nakal. Enggak cuman polisinya, jaksanya, hakimnya nakal, termasuk pengacaranya juga nakal. Nah ini, saya mengingatkan Anju, jangan sekali-sekali menjadi pengacara yang nakal. Ya. Rosa apalagi itu. Ya. Ya Pak, baik Pak. Iya, jadi dalam konsepnya tuh penanggulangan kejahatan. Tapi kalau merekayasa kejahatan, merekayasa hukum, itu yang dosanya di situ. Dosenmu teriak-teriak untuk orang yang benar, kadang-kadang juga repot ya. Dosennya nanti juga nakal juga ada itu. Buatin skripsi orang, membuatkan tesis orang, dibayar 5 juta. Alhamdulillah Pak Eni nggak mau, nggak gitu ya, Ros. Anju tak suruh buat sendiri, Rosa buat sendiri, kan gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, 2 menit lagi. Ada yang memanfaatkan untuk bertanya? Mudah-mudahan pertemuan hari ini membuat kita belajar sambil bersenang-senang, bergembira. Kalau saya ngajar itu pengennya saya tidak membuat Mbak Dita stres, Mbak Rina Surantina. Ini namanya kayak orang Sunda, Rina Surantina. Oh, iya. Untung nggak Mbak Rina Surarina gitu. Kalau apa orang Sunda kan gitu, apa Ros. Misalnya Rosa Sari Rosa kan gitu. Ya, untung kamu Lampung namanya Rosalinda gitu. Iya, Rosalinda Pak. Kalau nama kamu panggilannya Linda Marlinda, itu ada orang itu, kalau nggak Jawa orang Sunda itu. Nama saya kan keren, Ros. Heni Seswanto. Jadi nggak ada Heni Suhaini, enggak kan gitu. Iya, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Selamat untuk menjalankan Sama, sholat Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi berkah buat kita semuanya. Amin. Semuanya ya. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, makasih semuanya. Kasih ya, Pak. Pak ini keluar ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya,